Indonesia saat ini memasuki fase darurat kesehatan. Gelombang tsunami pasien COVID-19 tak terbendung. Sementara kapasitas fasilitas kesehatan dan jumlah tenaga medis tidak mencukupi. Saatnya Anda menjadi garda terdepan untuk mengenali risiko dan mencegah agar tidak tertular corona. Epidemiolog Indonesia kandidat doktor dari Griffith University Australia, Diki Budiman, mengatakan sepanjang Indonesia belum melakukan pemeriksaan massal dan penelusuran kontak, negeri ini harus mengantisipasi ledakan jumlah pasien. Dari kajiannya, kapasitas fasilitas kesehatan Indonesia tidak akan mampu menampung pasien. Untuk antisipasi ledakan COVID-19 yang diperkirakan terjadi pada pertengahan hingga akhir April nanti, Indonesia masih butuh 78.409 tempat tidur pasien, 67.137 ICU, dan 53.710 ventilator. Saat ini kondisinya saja sudah kewalahan di Jakarta, apalagi di daerah. Hal yang sama juga disampaikan Ketua Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia, Ede Surya Darmawan. Lonjakan pasien akan menyebabkan layanan kesehatan kesulitan. Ketua Tim Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Doni Monardo, menyatakan jumlah kumulatif kasus COVID-19 dalam 3 bulan diperkirakan mencapai 594.907 orang. Namun kapasitas maksimal ruang isolasi di Indonesia saat ini hanya 2.136 ruang. Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menambahkan hingga 3 April lalu, penanggulangan COVID-19 didukung layanan kesehatan di 132 rumah sakit rujukan dengan 40.829 tempat tidur. Adapun jumlah rumah sakit di Indonesia ada 1.827 dan jumlah ventilator atau mesin yang berfungsi untuk menunjang dan membantu pernafasan di seluruh Indonesia hanya ada 8.396 buah. Sementara penyebaran ventilator di Indonesia belum merata, di mana 8.000 ventilator terpusat di Pulau Jawa. Kajian Badan Intelijen Negara (BIN), setidaknya ada 10 provinsi yang mengalami kekurangan fasilitas kesehatan dalam penanggulangan COVID-19. Nangro Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Jawa Barat, Yogyakarta, Bali, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku, dan Papua. Kekurangan vaskes ini termasuk SDM, tenaga kesehatan, ruang isolasi tidak memadai, dan alat pelindung diri (APD). Ini mengapa banyak ahli mendorong masyarakat untuk mencegah penyebaran corona dan menurunkan angka kematian dengan cara hidup sehat. Namun tantangannya belum semua rumah tangga di Indonesia bisa menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Sementara cara penyebaran virus corona dapat melalui kontak dekat, lingkungan atau benda yang terkontaminasi virus. Virus ini menular melalui droplet yang berasal dari saluran nafas seperti batuk, bersin, atau saat berbicara. Bagaimana akhirnya droplet yang mengandung virus corona sampai masuk ke dalam tubuh manusia? Jawabannya melalui tangan. Tangan menyentuh permukaan benda dan lingkungan tempat droplet melekat. Selanjutnya tangan menyentuh muka, terutama mulut, hidung, dan mata, sehingga akhirnya virus masuk ke dalam tubuh kita. Kebiasaan tangan menyentuh wajah memang tak terhindarkan dan hampir setiap saat dilakukan. Menurut penelitian A Frequent Habit That Has Implications for Hand Hygiene yang dipublikasikan pada 2015, dalam 1 jam rata-rata orang menyentuh muka sebanyak 23 kali. Bagian yang paling banyak disentuh adalah mulut sebanyak 4 kali dengan durasi 1-12 detik. Selain itu, WHO menyebutkan penularan langsung bisa terjadi saat seorang pasien positif COVID-19 batuk, bersin, atau bicara dan mengeluarkan droplet. Droplet bisa langsung terhirup oleh orang lain jika berada dalam jarak 1-2 meter. Ini mengapa seiring rekomendasi WHO, Presiden Joko Widodo meminta seluruh masyarakat untuk menggunakan masker saat berada di luar rumah. Masker yang disarankan adalah masker kain yang diganti tiap 4 jam dan kemudian dicuci bersih sebelum digunakan kembali. Jadi artinya memakai masker saja tidak cukup. Tetap harus jaga jarak fisik. Lalu pencegahan yang cukup efektif adalah dengan sesering mungkin mencuci tangan. Jika tidak ada sabun dan air mengalir, bisa menggunakan cairan bersih tangan dan minimal yang mengandung 70% alkohol.
Catatan survei demografi dan kesehatan Indonesia pada 2017, 93% masyarakat Indonesia sudah memiliki kebiasaan mencuci tangan dengan sabun dan air. Sisanya mencuci tangan hanya memakai air dan deterjen pembersih serta sabun tanpa air. Hal ini menunjukkan masyarakat Indonesia sudah memiliki kebiasaan baik untuk mencuci tangan dengan sabun dan air. Tinggal frekuensinya yang harus ditingkatkan. Namun jika dilihat per provinsi baru 15 wilayah yang nilai persentasenya melebihi angka Indonesia. Sisanya 20 provinsi berada di bawah nilai rata-rata Indonesia. Bahkan di Nusa Tenggara Timur hanya 76% rumah tangga yang terbiasa mencuci tangan dengan sabun dan air. Bagaimana sabun dan air bisa menghilangkan virus? Bentuk virus corona yang ditutupi menara runcing memiliki mahkota yang di dalamnya ada lapisan luar virus yang terdiri dari lemak. Nah, lemak ini bisa larut dengan sabun. Selain itu, sabun juga bisa menonaktifkan virus sehingga tidak dapat mengikat dan memasuki sel manusia lagi. Adapun dengan alkohol yang terkandung dalam hand sanitizer bisa langsung membantu memecah dinding sel virus yang terdiri dari protein.